Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berjumpa, bermuajahah melalui layar virtual. Mungkin nanti tadi sudah kita awali dengan komunikasi di grup WA. Kemudian kita lanjutkan di sini dengan menyaksikan penjelasan Ustadz di video pembelajaran. Untuk materi hari ini kita masih pada tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan subtema yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebelum saya melanjutkan materi pembelajaran, terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah mensyukuri keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Yang kedua, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, mempraktekkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama ini akan saya sampaikan tentang faktor penyebab keberagaman. Jika mungkin di buku kalian ada 4 faktor, nanti yang akan saya sampaikan di sini ada 5 faktor. Silahkan nanti pastikan kalian bisa mencatatnya dengan baik. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Karena terdiri dari pulau-pulau, maka Indonesia dengan negara kepulauan, dengan luas wilayah negara Indonesia tersebut akan berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan itu antara lain suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan keyakinan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun dari masyarakat luar. Faktor apa saja penyebab dari keberagaman masyarakat Indonesia itu? Kita akan jelaskan satu persatu ya. Nanti akan ada 5 faktor yang akan saya sampaikan. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu tentang letak strategis wilayah Indonesia. Sebagaimana kalian saksikan ya dalam gambar, nah, silakan kalian amati, perhatikan baik-baik ya. Gambar dalam peta di samping itu tentang letak geografis Indonesia. Nah, dari gambar tersebut kita bisa memperhatikan ya, letak Indonesia ini sangat strategis ya, yaitu di antara 2 samudra Pasifik ya dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang ya, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya yang ada di Indonesia. Nah, kedatangan bangsa asing yang datang ke Indonesia untuk berdagang tersebut memiliki perbedaan ras dan perbedaan suku tentunya yang kemudian menetap di Indonesia. Apa akibatnya? Nah, letak strategis ini kemudian mengakibatkan kemajemukan atau keberagaman ras, keberagaman agama, dan keberagaman bahasa. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor kondisi negara kepulauan. Tadi sudah saya jelaskan ya, negara kita ini terdiri dari ribuan pulau dengan 34 provinsi. Nah, kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa-rawa, dan lautan mengakibatkan perbedaan terhadap masyarakat. Nah, keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda.
Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Nah, lalu apa akibatnya terhadap keberagaman atau kemajuan yang ada di Indonesia? Nah, hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Kemudian faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Nah, kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, daerah rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan terhadap masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya, mengakibatkan masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan. Apa saja contohnya misalkan yang menjadi perbedaan itu? Seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Kemudian yang keempat, faktor keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan terhadap masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat yang lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sangat sulit. Nah, sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Apa akibatnya? Menyebabkan perbedaan masyarakat dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang kelima, nah ini faktor terakhir ya. Nah, kalau di buku kalian mungkin tadi ada satu yang tidak ada ya. Nah, nanti silakan bisa kalian tulis. Nah, untuk faktor yang kelima ini adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Apa? Yaitu ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Nah, itu ya sekilas tadi faktor penyebab dan akibat keberagamannya ya, bentuk keberagamannya apa saja yang diakibatkan oleh faktor-faktor penyebab keberagaman. Nanti silakan bisa kalian pahami lagi di tugas di akhir nanti. Nah, selanjutnya tentang keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut sebagai dengan etnik. Menurut Kuncoro Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Nah, jadi suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Nah, lalu apa ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan suku bangsa lainnya antara lain ada 5 ya. Ada 5 ciri. Yang pertama adalah bahasa daerah. Kedua, adat istiadat. Ketiga, sistem kekerabatan. Keempat, kesenian daerah. Dan yang terakhir adalah tempat asalnya. Nah, selanjutnya adalah keberagaman agama dan kepercayaan. Silakan kalian perhatikan gambar tempat-tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Nah, tahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Sebagaimana kalian ketahui, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, apa sih penyebabnya? Kita perhatikan. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia diperlukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga oleh bangsa yang lainnya. Hal inilah yang kemudian membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain di luar wilayah Indonesia kemudian banyak berdatangan ke Indonesia. Nah, selain mereka berdagang di Indonesia, apa yang mereka lakukan? Mereka juga menyebarkan agama. Nah, contohnya misalkan di sini adalah ajaran agama Islam, dibawa oleh bangsa Arab, kemudian oleh pedagang Gujarat dan juga pedagang dari Persia. Selanjutnya ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh
bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Selain itu juga ada kedatangan bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, Inggris, dan Spanyol yang membawa ajaran agama Kristen dan Katolik ke Indonesia. Kemudian ada dari pedagang dari Cina ya yang menganut agama Konghucu. Nah, berbagai ajaran agama kemudian diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Kemudian yang selanjutnya adalah keberagaman ras. Bisa kalian perhatikan ya gambar di samping itu, kita bisa melihat bagaimana perbedaan fisik antara satu ras dengan ras yang lainnya. Nanti akan kita bahas. Nah, latar belakang masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan antara lain, yang pertama adalah kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Yang kedua, sejarah penyebaran ras di dunia. Dan yang ketiga, serta letak dan kondisi masyarakat wilayah Indonesia. Sedangkan beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain, yang pertama, nanti kita lihat ya, ras Malayan, Mongoloid, yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, artinya ras-ras Malayan atau di sini biasanya disebut bangsa Melayu ya, agak sedikit memiliki corak-corak Melayu. Wajahnya biasanya cenderung matanya sipit ya, agak sipit tapi agak belo juga. Nah, ini kulitnya sawo matang biasanya ya, dicirikan kulitnya sawo matang. Nah, itu contoh ciri fisik ya, contoh ciri fisiknya tadi. Kemudian ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, dari ciri fisik ini pun nanti akan berbeda ya antara satu ras dengan ras yang lainnya. Kemudian ras Asiatik Mongoloid. Nah, orang-orang keturunan dari Tionghoa, Jepang, dan Korea yang kemudian tersebar di wilayah seluruh Indonesia. Nah, ini ciri yang paling mendasar itu biasanya kulitnya putih ya atau kuning, kemudian matanya sipit ya, matanya sipit, terus kemudian hidungnya pesek katanya gitu. Nah, ini ya mungkin ada ya di antara kalian yang punya ras Asiatik atau Mongoloid ya, ras Asiatik Mongoloid. Kemudian yang terakhir ada ras Kaukasoid. Biasanya ini orang-orang dari keturunan India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, selanjutnya adalah keberagaman antar golongan. Nah, manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras ya, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Nah, misalkan ya, struktur masyarakat Indonesia ini menurut Syarif Muiz ya, ditandai dengan dua ciri ya, dan dua titik pandang. Yang pertama secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kemudian yang B, secara vertikal, ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat juga ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri atas 2 orang atau lebih yang kemudian mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah struktur. Oke, demikian itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya silakan kalian bisa mengerjakan tugas post-test dari Ustadz ya dengan subtema 1 ini. Kalian bisa perhatikan di situ ada kolom, ya ada tabel. Silakan nanti kalian membuat tabel tersebut di buku tulis kalian. Ya sebagaimana Ustadz contohkan tabelnya, di situ ada 3 kolom ya, nomor, kemudian faktor penyebab dan keberagaman yang terjadi. Nah, kalian tuliskan sesuai dengan yang tadi Ustadz tuliskan di kolom ini. Ya contoh misalkan di sini ada letak 1 yang pertama letak strategis Indonesia. Bentuk keberagaman yang terjadi apa? Tadi sudah Ustadz jelaskan ya di materi Ustadz. Ya, misalkan contohnya di sini adalah letak geografis.
mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Nah, nanti silakan kalian tuliskan apa saja. Tadi sudah usah jelaskan materinya di depan ya. Nah, tuliskan keberagaman yang terjadi pada kolom sesuai dengan faktor penyebabnya. Ya. Nah, materi tadi sudah saya sampaikan di video di atas. Dan kemudian tabel ini, ya hasil pekerjaan kalian ini silakan difoto dan kemudian dikirimkan kepada Ustadz hari ini maksimal pukul 14.00. Itu saja dari Ustadz. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.